Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, keluarga online. Sore ini saya mau ke taman ya, mau cek tanaman hias, dan saya mau siap-siap dulu. Oke. Kita pakai, apa ini namanya? Celemek, Celemek. kamu mau ngapain? Mau masak? Jadi supaya baju kita nggak kotor ya, karena tanah atau cipretan. Pokoknya ada, nanti bisa dilihat ya, supaya bersih aja bajunya, dan terlihat Kalau rapi. yang udah subscribe Abi dari lama, mungkin Abi udah tahu orang mungkin udah tahu ya Iya, iya. hobi Abi apa. Ya, jadi ini adalah salah satu hobi saya di masa pandemi. Sampai Sejak saat ini ya. pandemi. Ya, sampai saat ini masih tetap hobi tanaman hias ya. Setiap hari sebenarnya ngecek, dan kali ini mau kita vlogin ya, supaya teman-teman tahu tanaman hiasnya sudah seperti apa sekarang. Oke, lanjut aja kita keluar. Mendung, mau hujan. Iya, udah petir-petir. Oke, jadi sekarang tanaman hiasnya udah seperti ini. Udah rimbun. Kita mau coba ya. Itu apa? Ini namanya Monstera Eye Constellation. Hujan dong. Hujan. Lanjut aja tapi ya. Iya. Kita lanjut. Sebenarnya saya mau ganti media tanam ya, tanaman kuping gajah. Sudah kita keluarkan tanahnya dan mau ganti yang baru. Cek deh. Hujan, teman-teman. Akhir-akhir ini sering banget hujan. Nah, ini tadi tanahnya udah dikeluarin karena dilihat sudah banyak anak ya. Jadi kita mau pisahin ya. Mau diapain, Pak? Ini kita mau pisahin karena ada dua nih anaknya ya. Nah, kenapa dipisahin? Karena kalau dia satu pot seperti ini, pertumbuhannya tuh tidak maksimal. Lihat deh, salah satunya ini. Dia nggak maksimal. Jadi nutrisinya terbagi kanan kiri. Nah, kalau kita pisahkan nanti dia akan fokus akar ini terhadap daun-daun yang ada di batang tersebut gitu. Kalau ini dia dua, belum di bawahnya, jadi nggak maksimal. Kita mau potong tapi kita lihat dulu akar mana akar yang bisa difungsikan gitu loh. Dan hati-hati sekali jangan sampai akarnya patah ya. Oke. Jadi satu tanaman nanti bisa jadi dua gitu ya? Bisa jadi 3 malah. Oh ya? Sisanya nanti kan. Tapi yang akan kita potong ini aja dulu karena akarnya yang sudah bisa dimaksimalkan. Oke. Dan di sini ada mata tunas gitu kan. Ini ada mata tunas. Ini mata tunas ya. Mata tunas. Sebenarnya nggak masalah sih karena kita kan ini pucuknya nih. Iya. Cuman hati-hati sekali. Terus juga dipastikan ininya cutternya steril. Ya, steril. Lumayan keras ya. Oh, ternyata bisa dibelah. Ternyata bisa dibelah tanpa harus pakai pisau. Agak rumit tadi ya karena dia nempelnya sudah terlalu tebal batangnya. Nah, ini hati-hati sekali nih karena ini akar yang kita fungsikan atau kita mau maksimalkan ya, jadi akar yang rimbun gitu. Kalau ini terpotong, wassalam nih, lama jadinya. Itu ya, ini hati-hati banget. Nanti kita akan ganti media tanam itu udah besar, teman-teman. Ini udah tanaman berapa lama ini? Kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun ya. Berkat matahari, hujan, dan tentunya Tuhan yang memberikan kehidupan. Lihat loh, ini makhluk hidup ya. Jadi nggak sembarangan kita itu semena-mena merawatnya gitu loh. Kita siapin dulu potnya.
Oke, sebentar. Ini potnya ya. Pot ukuran 15. Pot ukuran 15. Kita mau siapkan media tanamnya. Tuh apa sayang? Ini adalah pasir malang. Pasir malang ini mengandung mineral ya, nutrisi magnesium, karena dia berasal dari pasir gunung ya, pasir vulkanik ya. Ini sih. Ada campuran lain? Ada sekam bakar. Apa sih? Ini sekam bakar ya. Ini ceritanya media tanamnya racikan Adi. Ya, sebenarnya ini bisa dibeli juga, ini bisa dibeli di luaran, tapi perbandingannya nanti akan kita gunakan. Kemudian ini juga, ini adalah pupuk Osmocote ya. Ini Osmocote 14 seimbang. Oke, sekarang mana tadi potnya ini teman-teman. Nih teman-teman, ini adalah styrofoam. Jadi apa sih fungsinya styrofoam di sini? Sebenarnya fungsinya adalah untuk memberikan celah udara saja, gitu. Walaupun nggak dipakai nggak masalah. Tapi saya biasa menggunakan ini karena bagus untuk sirkulasi udara. Kalau yang nggak ada styrofoam bisa memakai batu-batuan, tapi berat menurut saya ya. Satu apung bisa jadi. Nah, kalau udah seperti ini nih ya, kalau saya nih dibuat dasar pasir malangnya pertama setelah styrofoam ya, kemudian baru diberikan sini sekam bakar ya, tetap diberikan sekam bakar untuk nutrisi dari sekamnya. Setelah itu kita berikan, ini adalah pakis nih, pakis cacah ya. Ada yang jual ya? Pakis cacah ada di online juga ada banyak ya. Ini yang kecil-kecil, tipenya ada yang panjang-panjang, tergantung kebutuhan. Ini bagus banget ya untuk tanaman antrium gitu. Tanya. Sebenarnya ini nggak ada parameternya ya. Setelah kalian mau langsung campur gitu kan, terserah, bisa juga gitu kan. Kalau ini variasi dari saya sendiri, saya gunakan seperti ini. Karena setiap tanaman nih kebutuhannya beda-beda deh. Terkadang ada yang nyaman posisinya seperti ini, itu media tanamnya. Ada juga yang enggak gitu loh. Jadi harus observasi dulu tuh untuk tanaman masing-masing yang kalian punya. Setelah itu nih kasih nih pupuknya, pupuk Osmocote-nya secukupnya aja. Nanti per 3 bulan sampai 5 bulan kalian bisa gunakan ini lagi. Nah setelah itu baru saya kasih lagi ke ini nih sekamnya ya. Oke, baru deh Dulu awal-awal Abi suka tanaman, Abi lebih ke philodendron ya. ya. Dulu jenisnya philodendron. Dia kalau philodendron itu kan memanjang ya, memanjat gitu. Jadi kalau tidak ada sandaran atau turus atau tembok yang dia buat tempat bersandar, dia tidak berkembang. Kalau philodendron itu malah mengecil dan itu makan tempat. Nah, jadi saya beralih ke anthurium atau bisa disebut kuping gajah ya. Namun banyak spesiesnya itu dia tidak makan tempat ya.
Ini lebih banyak pasir malangnya ya tadi. Kenapa? Ini kembali lagi di lingkungan rumah kalian. Kebetulan ini di sini tuh mataharinya dia dapatnya itu hanya jam 11 siang gitu ya. Jam 11 siang sampai jam 3. Jadi itu dalam keadaan panas sebenarnya. Sedangkan ada tanaman tuh butuh matahari di jam-jam 8. Nah, di sini nggak dapatnya di seberang rumah gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Saya ganti pasir malang lebih banyak supaya kelembaban dari si tanaman ini terjaga gitu loh. Kalau dia full sekam gitu, di sini malah jadi kayak berjamur. Ini jadi diakalinya seperti itu, bahkan membusuk gitu. Ini treatment yang sudah di riset ya sama saya sendiri. Itu tergantung lingkungan rumah kalian. Kalau lingkungan rumah kalian cuma cukup sekam doang, nggak masalah. Jadi gitu. Itu tergantung kebutuhan si tanaman itu. Namanya juga makhluk hidup ya. Kadang manusia juga kan kalau makan ada selera-seleraan. Itu. Tempat tinggalnya juga kan selera-seleraan. Nah ini pun sama. Gitu. Media tanam ini adalah tempat kehidupan dia. Udah. Udah tuh. Ready ya? Alhamdulillah. Terus disiram? Setelah itu disiram. Cukup. Ya. Tuh. Siramnya sampai rasa semua. Taruh sini ya, satu lagi. Ambil apa Pak? Oh, satu lagi yang mau kita iya tanam dulu. Itu sebenarnya tuh ini bisa dapat 3 ya, tapi karena yang ini masih belum panjang akarnya, kita akan tumbuhkan dulu, baru nanti bisa dipisah lagi. Oke. Ini bakal hujan besar ya saya? Hah? Kirain bakal hujan besar, ternyata tidak. Belum ya. Belum. Semoga hujannya bermanfaat ya. Amin. Ya. Kita isi lagi. Lebih mudah perawatan philodendron atau anthurium? Kalau tanaman itu sebenarnya sama aja, tergantung kita mau merawatnya setiap harinya itu. Jadi jangan kita melihat tanaman tuh hanya ketika kita ada waktu luang gitu kan. Tetap kontrol, minimal tuh 30 menit lah kontrol, pagi hari atau sore hari gitu kan. Jadi tahu mana tanaman ketika sakit, terserang jamur, ya gitu kan, ataupun bakteri, kita langsung bisa menangani itu paling pertama, ya kan. Sebenarnya semua tanaman mudah. Jadi kenapa 30 menit sehari gitu kan? Kita coba cek, karena kita semakin kita cek itu semakin tahu karakter masing-masing tanamannya. Jadi kita tahu apa kebutuhan mereka nih. Jadi mudah sebenarnya. Itu. Jadi bilang nggak mudah itu sebenarnya hanya orang-orang yang mereka sudah hanya memiliki tanaman, disiram, selesai. Mereka butuh nutrisi loh. Itu. Nggak main beli-beli aja. Enggak. Giliran tanamannya layu, dibilangnya susah. Ya. Itu jadi jangan trauma ya kalau merawat tanaman itu. Memang tanaman itu kan makhluk hidup, jadi harus sabar. Ketika dia sakit, ada obatnya. Cara penanganannya pun ketika sakit, nanti saya buatkan videonya. Oh, nggak salah di video di sebelumnya juga ada ya kan? Ada, nanti kita ini ulang ya, re-upload ulang, atau kita buat konten barunya nanti, supaya teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara menangani tanaman yang sedang sakit, mengetahui tanaman yang sedang sakit, indikasinya gitu kan.
memang perlu kesabaran tanaman itu. Sabar, pasti akan menikmati hasilnya. Itu. Ya. Udah. Nah, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, jadi dengan kita pisah tadi kan, sebelumnya satu tangkai, kemudian saya pisah, itu untuk memaksimalkan pertumbuhan dari tanaman anthurium atau kuping gajah itu sendiri, gitu kan, agar akar-akar yang ada di dalam media tanam itu terfokus dalam satu batang saja, sehingga daun itu akan cepat tumbuhannya, gitu kan. Nah, selain itu kalian juga setelah pasca dari memindahkan dari pot yang satu ke pot yang lain, gitu kan, mereka ini kan masa recovery nih, mereka ini lagi sakit karena dipotong kan, gitu. Nah, kalian tetap selalu cek, gitu kan, setiap pagi, setiap sore 30 menit, ingat ya, apakah dia tanaman ini layu ataukah stres, gitu kan. Tapi jangan pernah panik, gitu kan, karena apa kuncinya, selagi tanaman itu memiliki akar yang sehat, dia akan tetap tumbuh dengan baik ya. Daun itu hanya bagian daripada keunikan dari tanaman itu sendiri, gitu kan, atau daun itu bagian daripada sinyal bahwasanya tanaman ini sehat atau tidaknya, ya kan, kayak gitu kan. Kalau dia sakit dia layu, kalau misalnya kena bakteri dia terlihat dari daunnya, gitu kan ya. Selagi ada akar, dia akan tetap tumbuh, ingat. Tapi kalau akarnya sudah tidak berjalan, semua akan mati ya, ingat, semua akan mati, karena akar adalah salah satu, kalau di manusia adalah organ tubuh ya, jantung segala macam, itu salah satu bagian yang terpenting, itu akar. Oke, kita siram lagi. Aku paling suka yang ini, Bi. Iya, ini adalah jenis monstera ya, variegata, tapi secara taksonomi nama adalah monstera Thai Constellation, gitu. Jadi ini dari Thailand, ya. Dia konservasi dari Thailand. Jadi mereka ini variegatanya dibuat, gitu. Dibuat kemudian dipertahankan secara alami. Oh, yang aslinya, tuh, yang aslinya kayak itu. gini ya, sayang ya. Tuh, hijau aja ya. Itu namanya monstera deliciosa ya. Sorry, bukan. Itu deliciosa itu keseluruhan monstera, tapi spesifiknya adalah dia Brazilian. Karena dia ininya pecahnya itu dia jarang-jarang, tuh, jauh-jauh. Ini tipenya Brazilian. Ada lagi yang tipenya Borsigiana, justru dia tidak terlalu banyak belahnya. Lihat deh, mau lihat gak? Tapi di situ. Ini. Iya. Di situ. Di sini. Aku harus liatin yang mana? Nih, aku tunjukin. Wait. Apa kamu kesini nih? Ini monstera apa namanya? Nah, ini namanya monstera Borsigiana, deliciosa varian Borsigiana. Ya, tuh jauh, beda jauh kan sama yang tadi. Kalau dia, kalau yang di sebelah sih, kenapa dia ada bolong-bolongnya? Ini, ya. Ini karena udah mature aja, udah dewasa, jadi dia. Jadi ini nanti kalaupun dia gede dia bakal bolong-bolong ya? Akan bolong-bolong. Kalau udah mature-nya ya. Kalau ini kan masih juvenil, ya? Masih muda, juvenil, kayak gitu. Ini tipenya beda. Ya. Saya lebih suka tipe yang Brazilian. Di tulangnya itu unik, tulang daunnya. Itu teman-teman. Jadi ini bagian daripada sedikit philodendron yang sebelumnya banyak, sekarang sudah saya kurang-kurangin. Iya, sudah saya kurang-kurangin. Hanya yang terlihat sudah bagus, besar-besar, jadi kita pertahankan. Itu. Nah, buat teman-teman nih yang mau rumahnya diisi tanaman, gitu kan, nanti saya ada giveaway.
ya. Saya akan adakan giveaway buat kalian tanaman yang cocok buat di ruangan gitu. Nah, tapi nanti ada syaratnya. Saya akan buat persyaratannya, bisa dicek di Instagramnya Erik Nugraha Official. Oke, teman-teman, itu saja dulu ya video sore ini, karena mau maghrib dan cuaca memang tidak mendukung ya, hujan dan mendung. Tadi sudah kita lihat bagaimana saya mencoba untuk merawat tanaman ya, bagian daripada merawat tanaman itu sendiri, kemudian melihat tanaman yang ada di belakang saya ini yang saya punya gitu kan. Nanti saya akan spill satu persatu tanaman milik saya ya, yang sudah lama nih, belum di spill lagi gitu kan. Tapi jangan lupa ya kalian untuk subscribe, like, comment, dan share di video ini. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.